Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. Oke guys, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel baru kita, yaitu channel Berkat Krisman Setiawan Nazara. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kita nasib obat dalam tubuh. Oke, sebelum kita masuk pada videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kita semua. Sebelum saya memulaikannya, saya ingin mengucapkan sesuatu kepada kita semua. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu mendapatkan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dan sifat-sifat jelek kita di tahun 2019 kita tinggalkan. Dan sifat yang baik-baiknya di tahun 2019 kita lanjutkan di tahun 2020 ini. Oke guys, sebelum kita masuk pada materinya, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada kita semua. Pertama, nama saya Berkat Krisman Setiawan Nazara. Saya kuliah di Institut Kesehatan Helvetia Medan, dan jurusan saya yaitu farmasi. Mata kuliah yang bersangkutan ini yaitu farmakologi. Tentu kita bertanya-tanya apa itu farmakologi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kita terlebih dahulu pengertian farmakologi ini. Farmakologi ini berasal dari dua kata, yaitu farmakon dan logos. Farmakon yang artinya obat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga farmakologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat, khususnya yang berkaitan dengan sifat kimiawinya terhadap tubuh. Dan tentu kita juga bertanya-tanya apa itu obat. Saya akan menjelaskan kepada kita pengertian obat. Obat ini adalah bahan aktif atau zat kimia yang dapat membawa perubahan dalam tubuh manusia yang digunakan untuk mengurangi, mencegah, dan mengobati dan mendiagnosis penyakit. Oke guys, sekarang kita masuk pada intinya, yaitu nasib obat dalam tubuh. Nasib obat dalam tubuh ini ada 3 fase, yaitu pertama fase farmaseutik, kedua fase farmakokinetika, dan ketiga fase farmakodinamik. Baik, masuk kita pada pertama, yaitu fase farmaseutik. Fase farmaseutik merupakan fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat dalam tubuh atau melarutnya bahan obat ke dalam cairan tubuh, sehingga fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dan zat aktifnya, di mana obat siap diabsorpsi. Diabsorpsi ini artinya diserap. Oke guys, masuk kita pada nomor 2, yaitu fase farmakokinetika. Fase ini yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk disediaannya, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik ini yaitu fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap memberikan efek farmakologi sampai efek farmakologi diakhiri. Oke guys, di 3 fase ini ada empat tahap, yaitu pertama tahap absorpsi, kedua tahap distribusi, ketiga tahap metabolisme, dan keempat ekskresi. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu masuk kita pada nomor 1, tahap absorpsi. Pada tahap absorpsi ini adalah tahap penyerapan, di mana obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan mereka diserap ketika mereka melakukan pemberian dan administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Oke guys, masuk kita pada nomor 2, yaitu oke guys, ada 4 tahap nasib obat dalam tubuh yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sekarang kita masuk pada satu persatu, yaitu pada tahap pertama, yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan tahap penyerapan ketika obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dan diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, intramuskular, dan vaksinasi flu, subkan atau transdermal lainnya. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu distribusi. Pada tahap ini, yaitu setelah obat diserap, tahap berikutnya yaitu distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Pada tahap ini akan membawa efek samping setelah kita menyerap obat tersebut ke dalam tubuh. Kita akan mengetahui efek samping yang diberikan obat tersebut. Sekarang masuk kita pada nomor 3, yaitu metabolisme. Metabolisme ini yaitu setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, maka obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan 2 langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh atau disebut dengan hati. Hati adalah organ penting yang
bekerja terus-menerus. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu kulit atau oral, injeksi atau inhalasi kulit yang diproduksi oleh tubuh secara alami akan dimetabolisme di hati. Oke guys, sekarang kita masuk pada tahap terakhir, yaitu ekskresi. Pada tahap ekskresi ini itu banyak produk yang dari hasil pemecahan enzimatik yang disebut dengan metabolit. Biasanya merupakan senyawa yang kurang aktif dari molekul asli yang dihasilkan dapat memiliki kegiatan kimia mereka sendiri, bahkan memiliki kekuatan serupa dari obat aslinya. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai nasib obat dalam tubuh ini. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita tingkatkan ke hal-hal yang baik. Oke guys, sebelum saya menutup videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kita semua.